Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Rizky dengan NIM C1B020013 dari kelas R004 Prodi Manajemen 2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Akuntansi dan Lingkungannya. Disimak ya teman-teman. Definisi akuntansi. Definisi akuntansi terbagi tiga, yaitu dari sudut pemakai, sudut proses kegiatan, dan berdasarkan fungsinya. Dari sudut pemakai, suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Dapat dikatakan sebagai suatu sistem informasi yang mengukur kegiatan suatu perusahaan dan mengolah datanya menjadi suatu bentuk informasi yang dapat berupa laporan-laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pihak pimpinan atau pihak manajemen. Dari proses kegiatan, proses pencatatan, proses penggunaan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi ini berguna dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, entah dari pimpinan perusahaan itu sendiri atau dari pihak luar seperti investor, debitur, dan lain sebagainya. Berlanjut ke slide ketiga. Berdasarkan fungsinya, suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan. Manfaat informasi yang dihasilkan: 1. Membuat perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. 2. Penanggung-jawaban organisasi kepada investor, kreditur, badan pemerintahan, dan lain sebagainya. Lanjut ke slide keempat. Pengguna dan guna informasi akuntansi. 1. Penggunaan langsung terhadap perusahaan, pemilik dan calon pemilik atau investor, calon kreditur dan kreditur, manajemen, karyawan dan calon karyawan, pemerintah. 2. Pengguna tidak langsung terhadap perusahaan, analisis dan konsultan keuangan, asosiasi dagang, asosiasi buruh. Kita berlanjut ke slide kelima. Proses akuntansi dan bidang spesialisasinya. 1. Akuntan privat atau intern bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. 2. Akuntan publik menyerahkan rupa-rupa jasa akuntansi untuk perusahaan-perusahaan bisnis. 3. Akuntan pemerintah. 4. Akuntan pendidik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jenis-jenis perusahaan dilihat dari keluarannya terbagi tiga: perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa. Contohnya adalah Bank Danamon, BCA, Indosat, dan lain sebagainya. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa merubah bentuk fisik.
barang tersebut. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah jenis suatu badan usaha yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena di perusahaan manufaktur menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu dalam proses pekerjaannya. Perusahaan ini memiliki ciri khas, yakni mengubah suatu bahan mentah menjadi bahan yang siap jual yang mempunyai nilai. Jenis-jenis perusahaan dilihat dari bentuknya. Terbagi 3. Perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha, perorangan, atau individu. Perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah suatu usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang perusahaan. Perusahaan persekutuan biasanya memiliki ciri-ciri kepemilikan atas perusahaan hak bersama. Contoh persekutuan ini adalah bentuk PT, CV, firma, dan lain sebagainya. 3. Perusahaan perseroan. Contoh perusahaan perseroan negara yang berbentuk perseroan adalah antara lain PT Pos Indonesia, PT PLN, PT Telkom, PT Bank Negara Indonesia, dan lain sebagainya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.